selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam bagi anak-anak ustazah yang menonton video kali ini. Perkenalkan kembali, nama ustazah Sabrina Sifa Aulia. Semoga anda semua masih mengingat ustazah ya. Nah, pada kesempatan kali ini ustazah akan menyampaikan materi tentang cerita fantasi. Sebelum itu, mari kita simak bersama-sama apa saja kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Oke, tadi kan setelah kita sama-sama menyimak kompetensi dasar yang harus anda semua capai, jadi apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini yaitu tentang menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Nah, tapi sebelum itu saya harus ingatkan kembali, jika anak-anak ustazah pergi keluar dari rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah, anda semua harus tetap dan harus menggunakan masker. Ya, jangan lupa gunakan maskernya. Dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Nah, kita masuk kepada materi ya. Dalam menyajikan gagasan kreatif, ada beberapa langkah yang Anda harus ketahui. Ada 2 langkahnya, yaitu merencanakan cerita dan mulai menulis cerita tersebut. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu merencanakan cerita. Dalam merencanakan cerita ada 4 langkahnya. Yang pertama, menentukan ide. Ide bisa ditentukan dari 2 hal. Yang pertama dari objek di sekitar Anda, bisa berupa objek atau peristiwa. Contohnya, coba lihat lingkungan sekitar Anda. Jika seandainya jika lingkungan sekitar Anda itu banyak sampahnya, coba fantasikan bagaimana kondisi lingkungan tersebut 100 tahun yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, ide dapat ditentukan dengan kita membaca buku. Buku apa saja bisa, contohnya bisa dengan buku pengetahuan. Bisa buku pengetahuan tentang angkasa, hewan langka, tumbuhan langka, atau Anda juga bisa mendengar atau membaca tentang mitos atau legenda. Langkah selanjutnya adalah menciptakan tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi ini biasanya itu unik dan memiliki kesaktian, dapat berupa manusia atau non manusia atau makhluk selain manusia seperti alien atau yang lainnya. Contohnya Harry Potter yang memiliki sihir, atau tokoh raib dalam novel Bumi Karya Terelie yang bisa memiliki kekuatan menghilang, bisa juga. Yang ketiga, menentukan latar di mana tokoh Anda semua tinggal. Apakah latar tersebut latar di dunia nyata, ada di dunia nyata tempat tersebut, atau latar tersebut Ananda yang membuatnya sendiri. Asalkan latar tersebut ada hubungannya dengan inti cerita. Nah, yang terakhir, yang keempat, merangkai peristiwa atau rangkaian peristiwa. Nah, tadi kan sebelumnya sudah menentukan peristiwa utama dari cerita. Setelah itu, Ananda merancang peristiwa-peristiwa yang mengikuti peristiwa utama tersebut. Mulai dari bagaimana peristiwa itu bermula sampai dengan bagaimana peristiwa tersebut berakhir. Dan jangan lupa, tokoh Ananda semua juga ikut berubah dan berkembang seiring dengan alur. Jadi si tokoh ini berkembang dia selama alur itu terjadi. Nah, yang selanjutnya mulai menulis. Nah, di mulai menulis ini pasti Anda semua ingin membuat cerita yang bagus, bukan yang tidak membosankan. Nah, untuk itu Anda semua jangan memulai kalimat dengan misalnya pada pagi hari yang cerah atau di suatu sore, di suatu siang. Itu
tidak boleh, karena akan membuat cerita membosankan. Jadi buatlah kalimat yang menarik. Menarik bagi siapa? Menarik bagi pembaca, dan menarik juga bagi kita yang bagi si penulis atau bagi Ananda yang membuatnya. Jadi itu. Nah, selanjutnya mengembangkan cerita fantasi tersebut. Kalian sudah menentukan ide, menciptakan tokoh, menentukan latar, ada rangkaian peristiwanya, ada dialog antar tokohnya, sehingga cerita fantasi tersebut menjadi utuh. Nah, apalagi? Ya, judulnya jangan lupa. Nah, dalam membuat judul ini juga harus menarik, karena itu kan identitas pertama dalam sebuah cerita. Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Ada 4 caranya. Yang pertama, judul dikembangkan dari tokoh. Ya, yang kedua, judul dikembangkan dari tema. Yang ketiga, judul dikembangkan dari genre fantasi dan tema. Yang terakhir, judul dikembangkan dari latar. Latarnya kan tadi ada 2 tuh. Jadi judulnya bisa dikembangkan dari latar di dunia nyata atau latar yang Anda semua buat. Nah, jadi itu saja langkah-langkah bagaimana menyajikan sebuah cerita fantasi, atau bagaimana langkah-langkah menulis cerita fantasi. Saya harap Ananda dapat memahami video pembelajaran kali ini, dan juga modulnya dibaca kembali, atau juga bisa membaca buku paket. Nah, jangan lupa ya untuk mengerjakan 2 buah tugas yang ada di modul. Video pembelajaran kali ini disampaikan agar Ananda semua semakin memahami dari materi yang ada di modul. Ya, Ustazah mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.